Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, pada video kali ini kita akan bahas soal PPAD 2 yang dilaksanakan oleh Kabupaten Sleman pada tanggal 22 Februari tahun 2022, nomor 16 sampai dengan nomor 30. Oh ya, sebelum kita mulai pembahasannya, jangan lupa untuk subscribe agar tidak ketinggalan dengan pembahasan-pembahasan soal tryout dari kabupaten yang lainnya. Nomor 16, diketahui sistem persamaan linear dua variabel 2x plus 3y sama dengan 9 dan min 3x plus y sama dengan 14. Jika x dan y merupakan penyelesaian dari sistem persamaan tersebut, maka nilai 2y min x adalah, yang pertama kali kita mencari dulu nilai x dan nilai y. Caranya dengan metode campuran. Yang pertama, kita eliminasi dulu. Persamaannya tadi ada 2x plus 3y sama dengan 9. Min dan persamaan yang kedua ini ya. Min 3x plus y sama dengan 14. Nah, kita akan mengeliminasi nilai y-nya. Ini kan sudah 3 nih ya. 3, ya ini masih 1 di sini. Jadi yang atas kita kali 1, yang bawah kita kalikan 3. Ini 2x plus 3y sama dengan 9 dikali 1 tetap 2x plus 3y sama dengan 9. Terus yang bawah, min 3x kali 3 jadi min 9x. Y kali 3 jadi 3y. 14 kali 3, 42. Oke, ini dikurangi. Dua x dikurangi min 9x sama dengan 2x. Min ketemu min jadinya plus. 9x sama dengan 2 tambah 9, 11x. Berarti yang ini 11x ya. Ditambah 3y kurangi 3y sama dengan 0. Kemudian 9 kurangi 42 sama dengan min 33. 11x tambah 0 hasilnya 11x sama dengan min 33. Ini dibagi 11 biar jadi x saja, yang ini juga dibagi 11. X sama dengan min 3. Ini kita tulis dulu, ketemu x sama dengan min 3. Nah, sekarang kita cari y-nya. Dengan metode substitusi yang kedua. Ini dihapus dulu. Kita substitusi yang metode kedua menggunakan substitusi. Kita pakai yang pertama aja ya. Ini bebas, boleh pakai persamaan pertama atau yang kedua. Tapi kita gini pakai yang pertama. 2x plus 3y sama dengan 9. Kita punya tadi x sama dengan min 3, diganti min 3. Ditambah 3y sama dengan 9. 2 kali min 3 min 6. Ditambah 3y sama dengan 9. Ini pindah ruas. Jadi 3y sama dengan 9. Karena ini min, pindah ruas jadinya plus 6. 3y sama dengan 15. 9 plus 6.
Kita tulis di sini 3Y sama dengan 15. Ini bagi 3 biar jadi Y aja. Ini juga dibagi 3. Y sama dengan 15 dibagi 3 hasilnya 5. Oke, kita tulis di sini Y sama dengan 5. Kemudian yang ditanyakan 2Y min X sama dengan 2 kali Y-nya ini 5 tadi ketemunya dikurangi X-nya min 3. Sama dengan 10 ditambah, ini min ketemu min jadi plus ya, tambah 3 sama dengan 13. Jadi hasilnya adalah 13 yang ini. Oke, di sini hasilnya 13 ya. Nomor selanjutnya, persamaan kuadrat X kuadrat plus 3X min P sama dengan 0 memiliki diskriminan 25. Yang ditanyakan himpunan penyelesaian dari persamaan kuadrat tersebut. Oke, sebelumnya kita cari nilai P dulu. Ya, diskriminan, menggunakan diskriminan itu rumusnya B kuadrat min 4AC. Nah, kita tahu dari ini persamaan ini A sama dengan 1, B sama dengan 3, sedangkan C-nya sama dengan min P. Kita substitusi ke sini, B-nya 3, jadi 3 kuadrat, dikurangi 4, A-nya 1, C-nya min P. 3 kuadrat 9, 4 kali 1 kali min ketemu min, hasilnya plus, jadi 4P. Tadi diketahui diskriminannya 25 ya. Jadi 9 plus 4P sama dengan 25. Nah, 9 ini pindah ruas ke sini. Jadi 4P sama dengan 25 dikurangi 9. 4P sama dengan 16. P sama dengan 16 dibagi 4, hasilnya 4. Jadi ketemu P sama dengan 4. Jadi nanti nilai C-nya ini adalah min 4. Jadi persamaannya itu dapat tadi kan ini ya, X kuadrat plus 3X min P. Nah, jadinya X kuadrat plus 3X, C-nya kan tadi min 4 ini ya. Jadi min 4. Ini difaktorkan. Jadi X faktor dari 4, min 4, jika dijumlahkan itu hasilnya 3. Itu adalah plus 4 dan X min 1. Coba dicek. 4 kali min 1 min 4. 4X dikurangi min X sama dengan 3X. Udah sama ya ini dengan ini. Berarti form faktorannya udah benar. X plus 4 dan X min 1. Ini dihapus dulu. Nah, X plus 4 sama dengan 0. X sama dengan 4-nya pindah ruas jadi min 4. X min 1 sama dengan 0. Nah, min 1-nya pindah ruas, jadi X sama dengan min 1 pindah ruas jadi 1. Jadi himpunan penyelesaiannya adalah 1,4. Jadi di sini jawabannya 1, min 4 ya. Ya ini min 1, min 4.
Nomor selanjutnya, diketahui fungsi fx sama dengan min x kuadrat min 2x plus 24. Perhatikan pernyataan berikut. Yang pertama, titik potok grafik fungsi dengan sumbu y adalah 0, min 24. Oke, kita cek dulu kalau x-nya sama dengan 0. Ya, di sini x-nya 0 ya ini. Tadi persamaannya min x kuadrat min 2x plus 24. Kemudian x-nya sama dengan 0. Kita substitusi jadi min 0 kuadrat min 2 kali 0 plus 24. Sama dengan ini 0, 0 tambah 24. Sama dengan 24 ya. Jadi y-nya sama dengan 24. Harusnya ini 0,24. Nah, di sini harusnya 0,24 ya, bukan 0,24. Jadi yang pernyataan pertama ini salah. Sekarang yang A ini ada pernyataan pertama, ini salah. Yang B juga salah. Nah, kita lihat pernyataan C dan D. Ada 2 dan 4, 3 dan 4. Nah, 4 ini udah ada di pilihan C dan D ya, berarti nggak perlu dicari kebenarannya. Kita tinggal nyari kebenarannya di pilihan 2 dan 4. Ya, kita sekarang cek pernyataan 4. Titik potong grafik fungsi dengan sumbu X di titik 6,0 dan min 4,0. Ya, kita faktorkan ini persamaannya min X kuadrat min 2X plus 24. Min X yang memenuhi, kita coba kalau 6 dan 4. Ya, kita cek dulu ini. Jadi min X kuadrat, min X kali X jadi min X kuadrat, min X kali min 4 jadi plus 4X, min 6 kali X jadi min 6X, min 6 kali min 4 jadi plus 24. Min X kuadrat plus 4X tambah min 6X jadi min 2X plus 24. Oke, jadi pemfaktoran ini benar ya. Jadinya faktornya adalah min X min 6 dan X min 4. Kita cek sekarang min X min 6 itu sama dengan 0. Oke, 6-nya ini pindah ruas jadi min X sama dengan 6. X sama dengan min 6. Di sini 6,0 ya ini. Bukan min 6,0. Harusnya min 6,0. Jadi ini salah ya ini. Oke, pernyataan kedua salah. Artinya yang C ini juga salah. Jadi jawabannya yang D. Perhatikan gambar di samping. Ini ada gambar 2 garis sejajar yang dipotong oleh 2 garis, yaitu yang ini dan yang ini. Nah, kita diminta untuk mencari besar sudut A, B, C, dan jumlah besar ABC ini. Nah, di sini pernyataannya benar atau tidak. Oke, sekarang kita cek dulu. Untuk sudut B, ini kan, untuk sudut B ini, dengan yang ini besarnya sama ya, misalkan. Nah, berarti sudut B ditambah 107 itu sama dengan 180. Sudut B sama dengan 180. 107-nya pindah ruas jadi min 107. Besar sudut B sama dengan 73. Ini pernyataan yang kedua. B sama dengan 63 derajat. Salah ya ini. Yang benar 73.
3 derajat. Sekarang kita lihat untuk pernyataan yang A. Nah, di sini kan ada 100. Nah, garis lurus ini kan pasti 180. Sudut B-nya 73. Ini ada 63. Nah, sudut A-nya berapa? Sudut A tambah sudut B tambah 63 sama dengan 180. Sudut A tambah 73 tambah 63 sama dengan 180. Sudut A sama ditambah 136 sama dengan 180. Sudut A sama dengan 180 kurangi 136 sama dengan 44. Benar ya, berarti ini sudut A-nya sama dengan 144. Berarti untuk pernyataan pertama benar. Sekarang kita lihat yang C. Sudut C ini merupakan penjumlahan dari sudut ini. Jumlah. Jadi 6 sudut C itu sama dengan 63 ditambah 73. Sama dengan 136. Benar ya pernyataan ketiga. Sekarang untuk pernyataan 4 kita cek A plus B plus C sama dengan A-nya tadi 44 ditambah B-nya tadi 73 ditambah C-nya 136 sama dengan 253. Berarti pernyataan yang 4 ini kan 243 ini. Harusnya kan 253. Ini salah ya. Jadi pernyataan yang tepat sesuai dengan gambar adalah I1 dan I3. Nomor selanjutnya, perhatikan gambar ABCD persegi dengan AB 20. Oke, berarti di sini 20 cm. AE sama dengan DE sama dengan CF sama dengan FB. Berarti kalau AE sama dengan DE artinya yang sini 10, yang sini 10. Ingat tadi persegi, ini bentuknya persegi ya. Jadi sisinya AD itu sama dengan AB. Nah, yang ditanyakan adalah luas daerah yang diaksir ini. Nah, kita lihat misalkan di sini ada titik. Di sini ya, ada titik P, kemudian di sini ada titik O. Kita buat segitiganya. Ada segitiga D, C, O, terus tengah sini. Nah, P gini kan. Kita pecah nih segitiganya yang besar dan yang kecil. Segitiga besar itu D, C, O, dan segitiga kecil D, C, P. Untuk DCO, tingginya ini, nah tingginya segini kan, itu 20 cm. DC-nya ini juga 20 cm. Kalau segitiga DCP, DC-nya ini 20 cm, terus tingginya ini 10 cm. Ingat tingginya ini kan sama dengan DE ini ya, jadi 10 cm tingginya. Sekarang kita hitung nih luasnya. Luas segitiga DCO itu setengah dikali 20 dikali 20. Ini 10 ya. Sama dengan 200. Nah, sekarang untuk segitiga luas segitiga DCP. Itu setengah kali 10 dikali 20. Ini bisa dicoret nih 10 sama dengan 100. Oke, luas daerah yang diaksir yaitu luas segitiga DCO. Kita tulis dulu ya. Luas segitiga DCO
DCO dikurangi luas segitiga DCP. Luas segitiga DCO tadi 200, luas segitiga DCP itu 100. Sama dengan 200 kurangi 100, 100 jawabannya yang C. Oke, berikut ini adalah panjang sisi-sisi pada segitiga. Ini ada 4 pernyataan. Yang diminta adalah yang segitiga tumpul. Segitiga tumpul itu rumusnya C kuadrat lebih besar dari A kuadrat plus B kuadrat, di mana C kuadrat ini merupakan sisi terpanjang atau hipotenusa, atau sisi miring. Oke, sekarang kita cek satu-satu. Untuk I1, itu 15 kuadrat, paling tinggi 15 ya ini, paling panjang, jadi 15 kuadrat, itu tandanya 13 kuadrat tambah 9 kuadrat. Nah, kita cari tandanya dulu. 15 kuadrat 225, 13 kuadrat 169, dan 9 kuadrat 81. 225. Oke, ini lebih besar ini ya, penjumlahan A kuadrat plus B kuadrat ya. Jadi ini merupakan segitiga lancip. Jadi pernyataan pertama ini salah. Kita cari nih pernyataan pertama yang salah, yaitu yang A dan yang B. Sekarang kita lihat pernyataan C dan D. Pilihan C dan D ini ada pernyataan 2 dan 4, 3 dan 4. Ini ada angka 4 sama, berarti yang nomor 4 ini sudah pasti benar, pernyataan nomor 4. Sekarang kita cek untuk pernyataan nomor 2 dan 3. Oke, pernyataan I2. Ya, terpanjangnya 17, jadi ini 17 kuadrat. Terus ini 15 kuadrat ditambah 8 kuadrat. 17 kuadrat 289, 15 kuadrat 225, tambah 64. 225 tambah 64, yaitu 289. Tandanya sama dengan, berarti yang pernyataan 3 ini segitiga siku. Jadi salah ya, ini bukan segitiga tumpul. Jawabannya berarti yang C. Pernyataan 2 dan pernyataan 4. Nomor selanjutnya kita diminta untuk mencari volume 5 TPQSR. Nah, di mana kita ketahui PQRS berbentuk persegi panjang, ukurannya 16 dan 12. Nah, sekarang kita cari nih tingginya. Nah, di sini toh. Misalkan sini titik O. Jadi ada segitiga siku-siku, yaitu TOP. Di mana TP itu 26 cm. Nah, TO-nya ini yang akan kita cari sama PO. Kita buat dulu, alasnya kan segi 4 ya, untuk persegi panjang. Nih alasnya bentuknya P, Q, R, S. Ukurannya 16 dan 12. Ini ada diagonalnya. Nah, sini O. Kita akan nyari nih panjang PO. Yang ini, biar ketahuan. Alasnya segitiga TPO itu berapa. Ini kan ada 16, ini 12 ya. Kita giniin lagi aja. Buat segitiga lagi. R, Q, P. Ini 12, ini 16, ini 12. Cari PR kuadrat sama dengan 12 kuadrat ditambah 16 kuadrat sama dengan 144 tambah 256. Sama dengan
400. Jadi PR sama dengan akar 400 sama dengan 20. Sini 20. Nah, sedangkan PO tadi kan, PO itu kan setengah PR. Jadi, setengah kali 10. Jadi, PO sama dengan, setengah kali 20 ya. PO sama dengan 10. Ya, segini itu 10. Berarti, ini 10 ya. Nah, sekarang kita nyari TO. TO itu TO kuadrat itu sama dengan PT kuadrat dikurangi PO kuadrat. PT kuadrat 26 kuadrat kurangi 10 kuadrat. Sama dengan 676 kurangi 100. Sama dengan 576. Nah, TO sama dengan akar 576. Sama dengan 24. Nah, gini kita tulis 24. Nah, yang dicari tadi adalah volume limas. Nah, volume limas itu sama dengan 1/3 kali luas alas dikali tinggi. 1/3 luas alas untuk persegi panjang yaitu 16 dikali 12 dikali tingginya tadi diketahui TO 24. Sama dengan, ini bisa dicoret 4 sama 12 ya, 12 bagi 3 adalah 4. 16 dikali 4 dikali 24 hasilnya 1536. Jawabannya yang B. Nomor selanjutnya, hari seorang pengrajin akuarium mendapat pesanan 25 akuarium kecil dengan ukuran seperti gambar. Nah, dari gambar ini terlihat kalau alasnya itu berbentuk persegi. Kemudian akuarium dibuat dari kaca bening dengan ketebalan 5 mm. Ada dua jenis pilihan untuk membeli kaca bening, yaitu 125.000 untuk harga tiap meternya atau 300.000 untuk harga tiap lembar dengan ukuran 200 cm x 150. Berdasar keterangan tersebut, pernyataan berikut yang benar adalah yang A, kaca bening yang dibutuhkan untuk membuat semua akuarium seluas 8 meter kuadrat. Sekarang kita cek. Akuarium ini kan berarti dia balok tanpa alas, tanpa tutup ya. Berarti luasnya cuma luas yang alas saja ditambah luas sisi kanan kiri. Kalau luas alasnya berarti 20 kali 20, terus luas sisinya, ini kan persegi ya, ini kan persegi. Ya, persegi, berarti luas sisinya ini sama semua ini. Jadi sisinya ada 4, 1, 2, 3, 4 sama yang depan ini. Jadinya 4 dikali sisinya 20 kali 30. Nah, ini sama dengan 20 kali 20, 400. 4 kali 20 kali 30 hasilnya 2400. Ini kalau dijumlahkan 2800 cm kuadrat sama dengan 0,28 meter kuadrat. Oke. Ini kalau kita ulangin ya ini. Nah, ini jadikan meter kuadrat. Berarti yang ini, ingat 1 M kuadrat
sama dengan 10.000 cm kuadrat. Jadi ini dibagi 10.000. Hasilnya 0,28 M kuadrat. Nah, tadi kan akuariumnya ada 25 ya, 25 akuarium kecil. Jadi, total yang dibutuhkan kaca beningnya 0,28 dikali 25. Hasilnya 7 meter kuadrat. Nah, untuk pernyataan yang A ini kan 8 meter ya, berarti salah ya yang A. Harusnya yang benar, luasnya 7 meter kuadrat. Sekarang kita cek untuk yang B. Benar apa salah? Ini kita hapus dulu. Nomor B, biaya yang diperlukan untuk membuat semua pesanan akuarium dengan membeli kaca meteran adalah 100 juta. Tadi kaca meterannya 125.000 ya. Harga kaca meteran itu 125.000. Sedangkan luasnya kan tadi 7 M ya, 7 meter kuadrat. Jadi 7 kali 125.000. Hasilnya 875.000. Sini harusnya 875.000. Ini salah yang B. Nah, sekarang kita cek yang C. Jika Hari memilih kaca bening lembaran, maka untuk semua akuarium diperlukan minimal 3 lembar kaca bening. Misalnya kita cek lembaran tadi ini 200 cm kali 150 cm ya. Itu hasilnya 30.000 cm kuadrat. Dibagi 10.000 sama dengan 3 meter kuadrat. Nah, tadi kan luasnya semuanya 7M kuadrat ya. Jadi 7M kuadrat dibagi 3M kuadrat sama dengan 2, 1/3 M kuadrat. Nah, kalau beli lembaran itu kan nggak boleh pecahan. Jadi ini dibulatkan ke atas. Jadi 3, ini bukan M kuadrat ini. 2/3 lembar. Jadi karena nggak boleh beli pecahan, kita bulatkan ke atas jadi 3 lembar. Ya, jadi yang C yang benar. Yang C ini benar. Ya, perhatikan gambar di samping. Jika tinggi kerucut sama dengan tinggi tabung. Ya, ini yang kerucutnya, tingginya. Ini sama dengan tinggi tabung. Ini anggap aja lurus ya. Tingginya ini sama dengan tinggi tabung yaitu 20. Sini berarti 20 juga. Nah, maka luas bangun tersebut adalah, oke kita cek nih, tabungnya dengan kerucut kan alasnya nempel. Jadi untuk luas tabungnya, kita cuman cukup ngitung alasnya 1 kali. Jadi luas alas ditambah luas selimut tabung. Sedangkan untuk luas kerucutnya, kita nggak perlu nyari luas alasnya nih, karena bertempelan dengan tabungnya. Cukup cari luas selimut kerucut. Nah, luas alas tabung, Pi R kuadrat ditambah selimut tabung
2 pi R kali T. Nah, untuk selimut, luas selimut kerucut itu rumusnya pi R S. Nah, S-nya kan belum diketahui nih. S-nya itu sisi miringnya yang ini. Itu kan belum diketahui. Kita cari nih, kita buat segitiga lagi. Ini siku-siku ya. Yang sini kan tadi tingginya 20. Kita tulis ini 20. Terus ini kan jari-jari ya. Jari-jarinya kan sama 42. 42 dibagi 2. D sama dengan 42. R sama dengan 21. Ya, sini 21. Sekarang kita tinggal nyari sisi miringnya. Caranya 20 kuadrat ditambah 21 kuadrat. 20 kuadrat itu 400, tambah 21 kuadrat itu 441 kuadrat. Sama dengan 841. Nah, ini diakar nih, hasilnya sama dengan 29. Oke, yang ini hasilnya 29. Jadi S-nya, S dari kerucut ini sama dengan 29. Oke, sekarang kita hitung nih di sini. Luas tabung sama dengan pi dikali R-nya 21 kuadrat ditambah 2pi, R-nya 21, tingginya 20. Sama dengan 441 pi ditambah 840 pi sama dengan 1281 pi. Nah, sekarang untuk luas kerucutnya. Luas kerucut sama dengan pi RS sama dengan pi dikali R-nya 21, S-nya 29 sama dengan 609 pi. Nah, ini kita jumlahkan nih sekarang. 1281 ditambah 609. 1281 pi ditambah 609 pi sama dengan 1890 pi. Pi. Nah, ini pi-nya kan kita ambil 22/7 aja ya. Jadi 1890 dikali 22/7 sama dengan 5.940. Jawabannya yang B. Nomor selanjutnya, SMP Harapan Jaya mengadakan outbound untuk siswa kelas 9 di salah satu tempat wisata edukasi.
salah satu pos memberikan tugas kepada tiap kelompok untuk menentukan lebar sebuah sungai. Cara menghitung lebar sungai dengan membuat beberapa titik seperti gambar berikut. Tali yang menghubungkan titik tersebut dibuat sedemikian sehingga besar sudut DAB ditambah besar sudut DBC itu sama dengan 90 derajat. Jika panjang tali yang menghubungkan titik AB sama dengan 8 meter dan tali yang menghubungkan titik BC sama dengan 32 meter, maka lebar sungai tersebut adalah, kita gambar lagi nih ya, ada bentuk segitiga yaitu D, A, B, C. Ini siku-siku di sini. Tadi diketahui sudut DAB ditambah sudut DCB 90. Berarti di sini sudutnya itu 90, sama siku-siku. Oke. Yang ditanyakan lebarnya, berarti yang DB ini yang ditanyakan. DB yang ditanyakan. Nah, kita punya rumus kalau DB kuadrat itu sama dengan AB dikali BC. Tadi AB 8 meter dikali BC 32 meter. Sama dengan 256. Tapi kan ini DB kuadrat. Nah, kalau DB aja, DB sama dengan akar 256. Kan DB kuadrat ya ini tadi. Sama dengan 16. DB akar 256 sama dengan 16. Jadi jawabannya adalah B. Perhatikan gambar di samping, ada trapesium ABCE dan trapesium CDFG itu sebangun. Yang ditanyakan adalah panjang GF. Ini kita gambar dulu trapesiumnya. Ada trapesium ABCE. Kita gambar. Nah, yang AB sisi yang pendek ya ini. Berarti yang atas. AB, C, E. Untuk panjang AB diketahui 6x cm. Untuk EC atau CE 16 tambah 8. 8 tambah 16 sama dengan 24. Jadi ini 24 cm. Sekarang kita gambar untuk trapesium EFGCD atau CDGF. Ini anggap aja lurus ya. Ada trapesium yang sisi pendeknya yang GF. GF. Di sini D sama C. DC diketahui 16 cm. Sedangkan FG diketahui 5x min 3. Nah, kita hitung pakai perbandingan. Ya, untuk AB per EG
itu sama dengan yang ini, yang atas, FG per DC. AB itu tadi 6X, EG itu 24 cm, sama dengan 5X min 3 per 16. Nah, ini tinggal dikali silang nih. Kita bawa ke sini ya. Jadinya 6X dikali 16, karena dikali silang ya, 6X dikali 16, itu sama dengan 5X min 3 dikali 24. 6X dikali 16 hasilnya 96X sama dengan 5X kali 24, 120X dikurangi 3 kali 24 hasilnya 72. Nah, ini pindah ruas nih, 120-nya pindah ruas ke kiri. Jadi 96 kurangi 120X, ini X 96X, sama dengan min 72. 96 kurangi 120 hasilnya min 24X sama dengan min 72. Nah, ini biar jadi X dibagi 24 semua, min 24. Ini juga min 24. Ketemunya 72 dibagi 24. Min 24X per 24 hasilnya X. Kemudian 72 dibagi 24. Hasilnya 3. Ini ketemu X sama dengan 3. Nah, yang ditanyakan kan ini ya, panjang GF ini ya. 5X min 3 sama dengan 5 kali 3 kurangi 3. 5 kali 3, 15 kurangi 3 sama dengan 12. Jadi jawabannya yang A. Oke, ini ada gambar denah tempat duduk siswa kelas 9X SMP Bhinneka. Nah, pertanyaannya, posisi tempat duduk akan berganti pada pekan secara acak. Konsep translasi atau pergeseran. Pergeseran ke depan dan ke kanan. Nah, ini bernilai positif ya, ini hasilnya bukan negatif ya, ini harusnya positif. Ya, sedangkan pergeseran ke belakang dan ke kiri bernilai negatif. Nih, perpindahan 3 ke kanan dan 2 ke belakang dinyatakan dengan tulisan 3 min 2. Berarti yang atas ini adalah untuk kanan atau kiri. Kemudian yang bawah ini untuk atas atau bawah pergeserannya. Nah, sekarang pernyataan yang benar. Yang A, jika Zevata pada perangan berikutnya di posisi yang saat ini ditempati Jason, maka transaksi yang tepat sesuai perpindahan posisi duduk Zevata adalah 2 dan 4. Oke, Zevata itu di sini Zevata. Jason, kita cari Jason. Nah, Jason di sini Jason. Berarti dia ke kanan sebanyak 1, 2, 3, 4. Ke kanan sebanyak 4. Berarti yang atas yang 4. Terus ke atas sebanyak 1, 2. Yang ke atas 2.
Jadi 4/2 ya. Pernyataan A ini salah. Ini kita hapus dulu ini. Sekarang untuk pernyataan B. Posisi duduk objek pekan ini berada di posisi yang saat ini ditempati ma'ruf. Transaksi yang tepat untuk perpindahan objek adalah 0,3 min 3. Jadi objek itu sekarang berada di sini. Kemudian dia berada di tempatnya ma'ruf. Dia ke kanan, berarti ke kiri ya, ke kiri. Jadi ke kiri itu 3, 1, 2, 3. Min 3, ingat kalau ke kiri tadi negatif ya. Ini tandanya negatif. Terus dia juga nggak ke atas atau ke bawah, berarti yang bawah 0, atas bawahnya. Oke, ini pernyataannya ini kan 0, min 3, harusnya min 3,0, berarti pernyataannya B salah. Sekarang kita coba pernyataan yang C. Jika menggunakan konsep transaksi 1, min 2, maka tempat duduk hari akan berpindah di tempat duduk yang saat ini tempati Tommy. Oke, ini dihapus dulu. Tempat duduk hari. Hari di sini berpindah di tempat duduk yang saat ini tempati Tommy. Berarti kalau 1, min 2 hasilnya berarti ke kanan 1, ke bawah 2. Tommy di mana nih? Tommy di sini ya. Harusnya di sini ya, Randi ya. Berarti pernyataan C ini salah ini. Harusnya tempatnya Randi. Nomor D, transaksi 6, min 3 dari posisi pekan ini, Abi akan bergeser ke tempat duduk yang saat ini tempati Satria. Sekarang kita lihat Abi di mana Abi. Abi di sini. Posisinya 6, min 3, berarti ke kanan 6 kali, 1, 2, 3, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, terus ke bawah 3, 1, 2, 3, berarti tempatnya Satria, ke tempatnya saat ini ya. Benar ya ini, pernyataan yang D itu benar, jadi jawabannya yang D. Nomor selanjutnya, proses pembelajaran pada akhir tahun 2021 yang masih menggunakan dua moda pembelajaran berpengaruh terhadap penjualan ponsel pintar yang ada di Indonesia. Diagram berikut menunjukkan hasil penjualan 5 merek ponsel yang mendapatkan jumlah penjualan tertinggi. Oke, kita lihat gambarnya. Ini ya gambarnya, diagram lingkaran. Dari diagram lingkaran ini terlihat kalau penjualan dari Vivo itu ada sebesar 23%. Kemudian Oppo sebesar 22%, Samsung sebesar 18%, Xiaomi sebesar 16%, Realme sebesar 13%, dan yang lainnya sebesar 8%. Jika Vivo meraih penjualan 9,2 juta unit, perhatikan pernyataan berikut. Jadi ini ada 4 pernyataan. Kita diminta untuk mencari pernyataan yang benar sesuai dengan diagram. Oke, sekarang kita cari pernyataannya yang benar yang mana. Dari diagram sama ini, pernyataan yang ini. Jika Vivo meraih penjualan 9,2 juta unit, Vivo ini ya 23% ini, maka kita cari tahu nih, 23% itu kan 9,2 juta. Nah, kalau totalnya berarti
total penjualan itu semuanya kan 100% nih. Per 23 kali 9,2 juta. Nah, kita pakai, kenapa dibalik? Karena yang diketahui ini adalah FIFO, jadi 23% ini dibalik. Ini hasilnya 40 juta. Oke, sekarang kita lihat pernyataan yang keempat. Yang ini. Jumlah unit penjualan ponsel di Indonesia pada kuartal 3 mencapai lebih dari 40 juta. Nih ya, kata kuncinya ini. Lebih dari 40 juta. Berarti kan tadi total penjualannya cuma 40 juta ya, bukan lebih dari 40 juta. Berarti pernyataan yang keempat ini salah. Ya, kita cari pernyataan 4 ada di pilihan B dan pilihan D. Berarti pilihan B ini salah, pilihan D ini salah. Kita lihat pilihan A. Pilihan A itu I1 dan I3. Dan pilihan B itu I1, I2, dan I3. Yang beda kan cuma yang nomor 2 aja. Sekarang kita cek nih. Pernyataan 2. Selisih penjualan ponsel Oppo dan Vivo mencapai 400.000 unit. Sekarang kita cek untuk Oppo-nya. Oppo 22/100 kali 40 juta sama dengan 8.800.000. Untuk Vivo tadi 23% ya, 9,2 juta. Kita kurangi nih, 9,2 juta itu kan sama aja 9.200.000. Kita kurangi aja 9.200.000 dikurangi 8.800.000. Ketemunya 400.000. Jadi untuk pernyataan yang pertama ini kan 400.000. Benar ya pernyataan yang kedua. Artinya pilihan yang ada pernyataan duanya itu yang C. Jadi jawabannya yang C. Nomor selanjutnya, salah satu program kegiatan yang diselenggarakan oleh Musyawarah Kerja Kepala Sekolah atau MKKS di setiap Korwil adalah menyelenggarakan program pembinaan perminatan khusus di bidang seni dan olahraga. Salah satu yang diselenggarakan adalah seni tari. Tabel berikut menunjukkan hasil seleksi dari program peminatan untuk seni tari. Oke, siswa yang ini tabelnya ada 10 siswa tabelnya ini. Ada 10 siswa. Oke. Siswa dinyatakan lolos seleksi jika mendapat nilai lebih dari rata-rata nilai seluruh peserta. Berdasarkan keterangan tersebut, perhatikan pernyataan berikut. Ini ada 4 pernyataan. Kita diminta untuk mencari pernyataan yang benar. Oke, sekarang kita lihat pernyataan yang pertama. Median data tersebut adalah 74,5. Ya, median itu adalah nilai tengah. Kita cari mediannya dengan mengurutkan dari yang terkecil ke terbesar. Atau sebaliknya. Yang pertama 65, yang ini. Kemudian 68. Setelah 68, 71, 72, 73. Setelah itu 75, 78. Setelah 78 ada 76. Oh, kebalik ini 76 dulu baru 78. 76, 78.
kemudian 80, sama yang terakhir 87 ya. Nah, median itu kan nilai tengah. Kita cek nih tengah-tengahnya yang mana. Ini 2. Kita ambil datanya 22 dulu. Yang ini juga 2, yang ini 2, yang ini juga 2. Berarti antara 73 dan 75. Medianya ada 74. Nah, di sini I1, median data tersebut ada 74,5. Salah ya, yang benar 74. Jadi I1 ini salah. Yang ada I1-nya yang A dan yang B. Ini dicoret aja. Sekarang kita lihat C dan D itu I2 dan I3. I2 dan I4, I3 dan I4. Sekarang kita cari I2 dan I3. Kita cari dulu yang I2, rata-rata. Oke. 65 ditambah 78. Oke, ini dijumlahkan semua ya. Oke. Ini dijumlahkan. Ketemunya 745. Terus tadi kan ada 10 siswa ya, jadi dibagi 10 sama dengan 74,5. Jadi rata-rata data tersebut adalah 74. Salah ya, yang benar 74,5. Pernyataan 2 ini salah. Berarti yang C ini salah. Otomatis jawaban yang benar adalah yang D. Nomor terakhir, nomor 30, pada pelemparan dua dadu secara bersamaan, peluang muncul kedua mata dadu berjumlah bilangan prima adalah, dadu itu nilainya kan 1 sampai 6 ya. Misalkan ini dadu pertama, kita tulis dulu 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kemudian dadu kedua, juga kita tulis dulu 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, yang ditanyakan kan mata dadu berjumlah bilangan prima. Bilangan prima itu yang pertama adalah 2. 2 itu didapat dari 1 ditambah 1. Jadi, dadu pertama nilainya 1, dadu kedua nilainya juga 1. Kemudian setelah 2 ada 3. 3 itu bisa dadu pertama nilainya 1, dadu kedua nilainya 2, atau dadu pertama nilainya 2 dan dadu pertama nilainya 2, dadu kedua nilainya 1. Setelah 3 ada 5 bilangan primanya. 5 itu bisa 1 ditambah 4, bisa juga 2 ditambah 3, bisa juga 3 ditambah 2, dan yang terakhir 4 ditambah 1. Kemudian setelah 5 ada 7. 7 itu bisa 1 ditambah 6, bisa 2 ditambah 5, bisa juga 3 ditambah 4, bisa juga 4 ditambah 3, bisa juga 5 ditambah 2, dan yang terakhir 6 ditambah 1. Setelah 7 ada 11. 11 itu bisa 5 ditambah 6 atau 6 ditambah 5. Nah, sedangkan mata dadu terbanyak itu kan jumlahnya 12 ya, kalau 2 mata dadu 6 tambah 6. Berarti untuk bilangan primanya mentoknya cuma sampai nilai 11. Sekarang kita hitung nih jumlahnya. Jumlahnya mata dadu yang berjumlah bilangan prima
yaitu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Ada 15 ya. Nah, yang ditanyakan kan peluang. Peluang jadi totalnya ini NS-nya kan NS sama dengan 6 kali 6. Jadinya sama dengan 36. Jadi ini 15/36. Jadi peluang muncul kedua mata dadu berjumlah prima, ini ya, peluang muncul kedua mata dadu berjumlah prima adalah 15/36. Terima kasih sudah bersedia menonton. Semoga bermanfaat. Jika ada pertanyaan, silahkan kalian tanyakan di kolom komentar. Nah, jangan lupa untuk subscribe agar tidak ketinggalan dengan soal-soal pembahasan yang lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.